Siapa yang menciptakan daya? Saya mau tanya. Allah. Betul tidak? Bukan hantu, bukan. Barang siapa yang menolak adat budaya tradisi orang Dayak, artinya dia juga menolak Allah yang menciptakan daya. Seharusnya kita harus bangga. Itu adalah identitas kita. Kamu boleh tinggal di negara manapun. Kamu boleh cantik, boleh ganteng seperti saya. Kamu boleh pintar, apapun jabatanmu, apapun statusmu, apapun gelarmu. Identitas jati dirimu jangan dibuang. Karena itu tidak akan bisa kamu buang. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah Dayak. Kita tumbuh menjadi orang-orang munafik. Kalau ada orang pesta nikah, pesta padi, mulai dia dulu yang memakannya. Tetapi kalau disuruh buat adat, itu sudah kuno. Kami sudah punya agama. Tapi kalau dah nikah orang duluan dia makan barang-barang itu. Apa Allah menciptakan kita seperti itu? Tidak, bukan? Jubata itu telah berbicara sendiri. Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Barang siapa yang mengurangi atau menambah, bahkan membakarnya atau menghilangkannya, dia akan menanggung dosanya. Benar tidak kata-kata ini? Tepuk tangan dong. Jadi jangan dibilang sesat adat itu, jangan dibilang kuno, jangan dibilang berhala. Kamu tumbuh menjadi seorang munafik. Kalau orang pesta dia tuh ya makan. Kalau merantau ngaku Dayak juga dia. Betul tidak? Jadi mulai sekarang tumbuhkan rasa itu. Rasa memiliki, rasa kedayaan itu seperti apa? Jangan hanya bilang aku Dayak. Mulai sekarang kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Kita boleh lahir di kampung, saya saja lahir di gunung, tapi bangga saya menjadi orang Dayak. Saya kemana-mana ngaku Dayak ya. Yang sekolah terus sekolah, kejar cita-cita kita, walaupun kita anak kampung. Kita sama diciptakan, dikasih telinga, dikasih kepala, dikasih kaki, dikasih mulut. Kita harus mampu berdaya saing. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Pintar tidak cukup, karena orang pintar rata-rata menjadi kuli orang cerdas. Betul tidak? Tepuk tangan dong. Mulai sekarang ajarkan adat itu. Adat itu mengatur tatanan sosial manusia supaya hidup lebih baik. Sama halnya dengan pendidikan, mengatur tatanan sosial manusia supaya lebih baik. Agama juga sama, mengatur tatanan sosial supaya manusia hidup lebih baik. Tetapi kita banyak tumbuh menjadi orang-orang munafik. Kata kami di sana, antua pembohong. Kita diajarkan kasih. Adat juga mengajarkan kasih. Pendidikan juga mengajarkan kasih, ilmu, supaya kita pintar, cerdas, supaya kita mampu berdaya saing. Agama itu bukan teori. Adat itu bukan teori. Pendidikan itu bukan teori. Iman tanpa perbuatan apa? Sia-sia. Sama dengan adat. Jadi agama itu bukan hanya pergi ke gereja terus diam.
jadi pangkat. Tidak. Agama itu bukan teori ya. Adat itu bukan teori. Pendidikan itu bukan teori. Jika kamu hanya berguna untuk keluargamu, apa bedanya kamu dengan anak kecil? Ayo jawab. Apa bedanya kamu sama anak kecil? Makan, berak, tidur. Kita harus bermanfaat untuk orang banyak. Itu baru hebat. Setuju? Jangan pintar sendiri, jangan kaya sendiri, jangan jago sendiri, mati juga kamu. Mulai sekarang harus ada rasa bodohnya saudara kita itu bodohnya kita, ketidakmampuan saudara kita ketidakmampuan kita, miskinnya saudara kita itu miskinnya kita. Itu baru beradab, baru mengajarkan kasih, baru berpendidikan. Setuju tidak? Kita harus saling peduli. Hidup itu bukan teori, hidup itu nyata. Yang sekolah jangan lagak-lagak kaya, tinggal di kota, bergaya di kafe, orang tua jadi tukang pikul, tukang cangkul. Itu yang kebanyakan terjadi. Orang tua dibohongi, kerja keras. Terus apa bedanya kamu sama anak kecil? Kalau cuma bergaya-bergaya. Ini yang membuat kita terpuruk. Bukannya yang sekolah mengajarkan yang tidak sekolah, malah yang sekolah yang tidak mengajarkan yang tidak baik kepada adik-adiknya. Bagaimana kita bisa maju? Yang pintar gitu juga. Jangan menertawakan orang yang bodoh, yang miskin. Kamu disuruh membagi talentamu, membagi ilmumu, membagi kepandaianmu, bukan menertawakan. Kamu yang kaya juga jangan sombong. Kalau mati siapa yang ngubur kamu? Orang dari luar sana, tetanggamu bukan? Jadi jangan menganggap tetanggamu itu satu kampung itu musuh. Tidak mau teguran. Apa itu yang diajarkan cinta kasih? Apa itu yang diajarkan nenek moyang kita?